Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sebelum kita mulai pelajaran, ya, alangkah lebih baiknya kalau KM, mana KM? Oke, ready siapkan teman-temannya berdoa, ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu, ya. Cek kehadiran kalian semuanya. Semuanya sehat kan? Bahagia? Harus bahagia, ya. Tidak bahagia yang membahagiakan kita adalah kita sendiri. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini temannya? AM, Randy, ada pemberitahuan dari wali kelas yang tidak hadir? 3 orang. 3 orang, siapa saja Randy? Adi, oke. Rizky, Adi kenapa Adi? udah tahu. Apa berarti? Udah berapa hari Adi apa? 3 hari atau? Udah 3 hari. 3 hari? Wali kelas sudah tahu? Belum. Nanti kasih tahu wali kelas. Oke, ya nanti kasih tahu ya wali kelas, ya. Oke, siapa lagi? Siti kenapa Adi? Adi? Katanya sakit, Bu. Sakit. Oke, sakit. Terus? Baru 2. Tadi kan katanya 3. Siapa? Rizky kenapa? Rizky sakit. Terus? Ada lagi? Berarti kan ada 30 orang. 1, 2, 5. Ada yang kegiatan OSIS? Rapat OSIS? Ada yang? Rapat OSIS kan sekarang lagi pemilihan ini kan? Pengurus OSISnya lagi rapat, ada? Ada. Siapa? Ridwan. Terus? 2 lagi. Saya jual 1 lagi. Usah. Oke. Nah, itu apa namanya? Kenapa ragu-ragu? Oke. Sebelum ini mulai pelajaran, kita bahas dulu pelajaran kita yang minggu kemarin. Masih ingat nggak? Ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Dan ini simpan dulu, nanti HP-nya ditanamkan, ya. Nanti HP-nya dimainkan, nanti ada waktunya. Oke? Oke, pelajaran minggu kemarin kita adalah tentang Kebinekaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa kira-kira yang masih ingat tentang kesimpulan kita kemarin terakhir pembelajaran kita? Kenapa Undang-Undang Dasar 19 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa dirubah? Siapa yang bisa angkat tangan?
Betul. Karena apa? Karena di dalam pembukaan ada apa? Ada apa? Karena berisi Pancasila. Oke, ada Pancasila. Terus? Ulasan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi batang. Jadi adanya ideologi. Lupa. Apalagi adanya Landasan hukum. adanya dasar negara. Lupa lagi. Baru 1 minggu. Oke, karena adanya dasar negara, ada dasar negara kalau seandainya ya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dirubah, maka bentuk negara dan segala hal tentang negara Indonesia juga akan berubah. Kali ini kita membahas tentang Pancasila. Perumusan Pancasila. Tapi sebelum ibu masuk ke perumusan Pancasila tersebut, ya, sebelum ibu masuk perumusan Pancasila tersebut, adakah yang tahu, ya, adakah yang tahu apa itu arti Pancasila bagi negara Indonesia? So, tunjuk tangan. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan pokok yang mengokohkan identitas bangsa sebagai nilai utama negara dan panduan pembangunan. Bagus. Oke. Yang pertanyaan kedua mau? Nah, mau nggak? Sampai aja. Jangan tenang. Lapar ya. Udah siang ya, lapar ya. Tapi udah pada makan kan? Belum makan sama. Oke. Pertanyaan ibu yang kedua masih berkisar tentang Pancasila. Ya. Fungsi. Ada fungsi dari Pancasila. Siapa yang bisa jawab? Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum internasional dalam tata hukum Indonesia. Oke, bagus. Selesai. Oke, yang mau lagi pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Mau lagi? Oke. Apa itu dasar dari sila-sila Pancasila yang kelima? Yang lima dari sila-sila Pancasila. Oke, dasar? Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup negara, yang ketiga sebagai sumber hukum, yang keempat sebagai kepribadian bangsa, dan yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, bagus. Oke, berarti kalian sudah mengenal dong tentang Pancasila. Nggak bisa nggak kenal ya Pancasila. Dari SD kita belajar, bukan dari SD lagi. Siapa yang TK belajar kan Pancasila. Terus SD, SMP, sekarang kalian jadi SMK Pancasila, ya kan? Terus Pancasila itu adalah karakteristik, ya kan? Karakteristik dari negara Indonesia. Berarti secara karakteristik. Berarti kalian sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai sikap apa? Yang sesuai dengan Pancasila. sholat nggak? Semua muslim? Tadi subuh. Siapa? Sholat tuh? Sholat Tadi bangun jam berapa? jam 4. Jam 4. Kemarin jam 4. Ini sholat tahajud? Ya, oke, bagus. Ya, itu sudah bagus. Itu adalah karakter
termasuk dalam karakteristik dalam Pancasila. Karena di dalam Pancasila, sila pertama, apa sila pertama? Nah, ini apa sila pertama? Tahu nggak sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti secara artinya kata-kata ketuhanan yang Maha Esa kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Berarti secara tidak langsung, aku katakan berarti negara Indonesia mengatakan kalau rakyat Indonesia harus percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Pancasila sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi harus punya secara lanjutan ya Tuhan. Kalau kita beragama kata Tuhan berarti kita harus punya agama. Masalah agama apa yang kita pilih tergantung pribadi orangnya masing-masing. Ya, itu pribadi orangnya masing-masing. Karena agama yang dipilih harus disesuaikan dengan yang sudah dilegalkan di Indonesia. Untuk sikap sedikit ya, sikap karena gini, sikap itu berarti secara tidak langsung itu adalah karakter diri kita, ya kan? Karakter diri kita yang akan kita bawa sampai kita tidak di dunia ini, ya kan? Dan Pancasila mengaturnya dari hal-hal yang tidak kita dengan orang tua, ya kan? Dengan kita tetangga sampai kita di lingkungan masyarakat. Hal apa yang pernah kalian lakukan? Ya. Hal apa yang pernah kalian lakukan? Karakteristik sesuai dengan karakteristik Pancasila terhadap orang tua kalian. Terhadap orang tua kalian. Ini Memberikan doa. Memberikan doa. Mendoakan orang tua. Ya kan? Karena doa orang kita mendoakan orang tua kita juga mendoakan kita. Ya kan? Itu adalah kewajiban. Orang tua sehat dan iman. Kalian bisa berada di sini adalah berkat orang tua. Ya. Kalian ada di sini berkat orang tua kalian. Ya. Kalian bisa sebesar ini adalah berkat orang tua kalian. Kalian sehebat ini, duduk di ini adalah berkat orang tua. Jadi, kenapa kali ini kita mendoakan orang tua kita agar Allah selalu memberi perlindungan kepada kita. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan masuk ke dalam pembahasan materi kita hari ini. Masih berkaitan dengan Pancasila, yaitu tentang perumusan Pancasila dan karakteristik. Perumusan Pancasila dan karakteristik. Ya, sebelumnya ini ada buku paket. Ya, nanti buku paket ini, oh ya, kalian nanti kalau dibagi per kelompok, ya, kalian dibagi per kelompok. Kelompoknya sudah Ibu share di grup WA kan? Sudah. Oke. Sudah tahu berarti kelompoknya masing-masing. Nanti buku paketnya dibagi di ini per kelompok, satu kelompok satu buku paket, ya. Oke. Sebelum Ibu memulai, kita tentang perumusan Pancasila. Ya, perumusan Pancasila. Yang harus kita ketahui, Pancasila itu sebelum menjadi yang sekarang, ya, yang steril, yang saat sekarang kita baca setiap hari Senin pada didengarkan pada saat upacara atau pada saat kita pembelajaran, ya, itu sebelumnya ada beberapa ide-ide dari bapak-bapak Pancasila, ya, bapak Pancasila kita sebelumnya ada ide-ide sebelum menjadi ada beberapa. Ya, oke. Sebelumnya, mari kita tonton dulu video ya tentang perumusan Pancasila.
Pelaksanaan kerja paksa hari ini dilakukan oleh laki-laki di Indonesia dikirim untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan nanti dalam kondisi buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dunia pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari masyarakat Indonesia. Penggunaan paksa perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa pada Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda Negara bekerja di Sumatera Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh Indonesia. Banyak semboyan yang memandangkan oleh Jepang seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang penjahaya Asia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dari Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak berhasil. Yang seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan standar batasan. Satu persatu negara yang dikuasai oleh Jepang kembali kepada sekutu. Dengan hal tersebut, pada peningkatan pembangunan Jawa Baru pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Majelis Republik Indonesia atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Jadi Jepang membentuk BPUPKI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan Hari Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang. Jadi itu terdiri atas tokoh tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diikuti oleh 2 kajian Filipina. Sementara itu wakilnya adalah Raden Panji Suwarso dan Ichiro Tsuyoshi. Dua wakil ketua BPUPKI melanjutkan tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juni 1945 membahas rancangan dan gagasan. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun penderitaan tersebut tidak menyebabkan kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia untuk terus berusaha bersatu padu untuk kemerdekaan yang dicita-citakan. Juni 1945, agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas tentang bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, Ketua BPUPKI memberikan alasan tentang perlunya dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang rumusan dasar negara pada
sidang pertama PPU PKI. Hal ini bertujuan agar mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat. Adapun tokoh-tokoh yang mengungkapkan pendapat tersebut yaitu Muhammad Yamin, Sukomo, dan Insinyur Soekarno. Setiap tokoh tersebut mengungkapkan pendapatnya pada waktu yang berbeda. Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya dalam sidang PPU PKI pertama. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengungkapkan 5 asas dalam berupaya. Kelima asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis pada keputusan. Konsep tersebut adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan kebangsaan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Sukomo mengungkapkan 5 usulan dasar negara Republik Indonesia. 5 usulan tersebut yaitu: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usulan yang diajukan Insinyur Soekarno diterima oleh peserta sidang PPU PKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama PPU PKI juga terdapat beberapa tokoh lain yang berpidato. Setelah itu, PPU PKI mengalami masa reses persidangan. Beliau berjeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Masa persidangan PPU PKI yang pertama ini dikenal sebagai detik-detik lahir Pancasila. Pertemuan tidak resmi PPU PKI. Pada sidang PPU PKI yang pertama, belum ditentukan kesepakatan tentang dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah panitia 8 yang bertugas menampung berbagai usulan dasar negara dan memeriksanya. Panitia 8 lalu melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno PPU PKI. Selanjutnya, panitia 8 mengadakan sidang atau pertemuan tidak resmi dengan anggota PPU PKI yang tinggal di Jakarta. Dalam sidang ini dibentuklah panitia 9. Panitia tersebut dinamakan panitia 9 karena anggotanya terdiri atas 9 orang. Panitia 9 bertugas membahas dan menelaah berbagai usulan yang telah ditampung oleh panitia 8. Panitia 9 disebut juga panitia kecil. Adapun susunan keanggotaan panitia 9 adalah sebagai berikut. Pembentukan panitia 9 bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam tentang rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Setelah melaksanakan perundingan dengan 4 orang wakil golongan kebangsaan dan 5 orang wakil golongan keagamaan, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai kesepakatan luhur. Selain itu, panitia 9 juga menyusun naskah yang akan digunakan sebagai teks proklamasi. Namun, naskah tersebut menjadi rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Piagam Selatan. Istilah Piagam Jakarta tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Kodim, sedangkan Sudirman Yudhoyono menyebutnya dengan Naskah. Sidang PPU PKI kedua. Sidang PPU PKI
PKI kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang PPU PKI kedua adalah membahas tentang hukum negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelajaran negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia. Salah satunya adalah panitia perancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancangan undang-undang dasar mengadakan sidang pada 15 Juli 1945. Perumusan dasar negara Indonesia berakhir dalam sidang PPU PKI yang kedua. Selesai melakukan tugasnya, PPU PKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK). Kalian sudah melihat ya, melihat tayangan video yang ada di dalam ini. Itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang videonya Sejarah perumusan Pancasila. sejarah perumusan Pancasila. Ya, di sana kita PKI, ya kan? Panitia 9, siapa saja yang ikut dalam punya ide-ide Pancasila? Bagus. Ya. Dari Pancasila tersebut, ya, kita kita mengatakan Pancasila itu adalah termasuk dalam karakteristik bangsa, ya kan? Berarti dari itu kita harus punya sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tadi sudah bertanya kepada Bang, apa lagi namanya Ibu? Siapa? Oh, Siti Jumari, lupa. Ini ya, Siti mengatakan dia bangun tadi jam 4 subuh, ya, sholat ya, sholat subuh, sholat tahajud dilakukan oleh Siti. Berarti itu adalah. Nah, di depan kalian tadi Ibu sudah membagikan ya lembaran kerja. Lembaran kerja itu, lembaran kerja ini adalah berhubungan tentang sikap dalam Pancasila, ya kan? Coba kalian sebelum kita melanjutkan perumusan Pancasila, ya, nanti kita harus dulu berbicara sebuah karakteristik, oke? Nah, coba kalian isi lembaran kerja siswa tersebut, ya, lembaran kerja siswa tersebut dalam waktu kira-kira bisa nggak ya 10 menit lah, bisa lah ya, kan singkat kan? Oke, yuk kerjakan. Apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian kerjakan atau sikap apa yang kalian lakukan berdasarkan Pancasila? Karena nanti ini malah kita akan berhubungan pada saat nanti kalian diskusi, ya, ini akan termasuk ke dalam pembahasan diskusi. Ya, 10 menit ya. Ya. Kalau kurang dari 10 menit lebih bagus.
Apa? Yo. Hilang sholat subuh enggak tadi? Randy ya? Atau saya? Oke. Udah? Belum? Aris? Sudah? Bu? Oh, sekarang kan lagi musim pemilihan OSIS ya, lagi musim. Sekarang kan lagi ini pemilihan OSIS ya, mulai kampanye apa gitu. Itu udah termasuk sila keberapa ya? Sila keberapa ya? Yang udah selesai, silakan simpan di sini. Ini kan ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi? Dah, yuk kumpulkan. Udah belum? Tinggal 3 menit lagi. Silakan kumpulkan. Nah, sini. Depan sini. Oh, ke depan. Depan sini.
Dari samping sini aja jalan malah. Kapan juga kakinya sampai habis sekolah. Dah ayo kumpulkan, silakan. Ya, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan, yuk. Kumpulkan, silakan. Ya, yang bagian belakang asal. Ayo. Haris, ini udah. Yuk, kumpulkan. Sudah? 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 Siti, ayo. Yuk. Udah semua? Udah? Oke. Kasih. Ya. Untuk selanjutnya baru kita masuk ke dalam yang namanya perumusan Pancasila tadi ya, video yang kalian tonton ya. Video yang kalian tonton tadi mengatakan tentang perumusan Pancasila ya, yang mana itu adalah untuk supaya kompetensi yang ini. Kenapa kita mempelajarinya adalah supaya kalian mengetahui tentang sejarah perumusan Pancasila. Kedua, memahami fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ketiga, mengetahui implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Itu adalah tujuan atau dari kita mempelajari materi tersebut. Ya. Untuk profil Pancasilanya kalian diminta adalah untuk mandiri, yaitu kalian nanti ibu akan bagi menjadi per kelompok, kalian berdiskusi. Hasil diskusinya nanti akan kalian presentasikan. Tapi mungkin tidak sempat untuk saat sekarang, pertemuan kita minggu depan. Yang kedua, bergotong royong atau kerjasama. Karena kalau diskusi itu harus kerjasama kan ya. Kalau nggak kerjasama, bisa nggak? Ya, di sana kerjasama berarti kalian harus bisa untuk menekan ibunya masing-masing. Oke, setelah itu ya, untuk perumusan Pancasila kita sudah mengetahui tentang tadi sudah materinya berapa tokoh sebagai tokoh ya, tokoh nasional kita yaitu Bapak Muhammad Yamin Sukomo dan Insinyur Soekarno. Tokoh ya. Tokoh pertama yang mencetuskan dasar negara adalah Muhammad Yamin. Tokoh kedua yang mencetuskan dasar negara adalah tokoh ketiga berarti kalian menonton dengan sangat cermat. Oke, kita bagi kelompok ya. Kelompoknya kalian sudah mengetahui kan? Sudah. Ayo, yang sudah bisa duduk WA, silakan. Duduknya per kelompok, silakan. Yuk.
Bang join dong. Sebelum Bisa bantu ibu bagikan ini satu orang satu dua orang. Udah dapat semua? Udah bisa? Buat bisa? Ada lebih ya? Siapa yang belum dapat? Oh, kalau kita belum dapat. Kurang. Ya, maaf ya. Udah? Oke. Tugas kalian ya mendiskusikan. Itu kan ada bahan bacaan sebagai referensi kalian, ya. Referensi kalian untuk membuat ya tata jawab lembar kerja yang dibagi ya itu nanti berdasarkan hasil diskusi dan nanti akan kalian presentasi. Sebelum ini udah bisa dapat belum? Udah.
Sudah dapat? Nah, di sini di lembar kerja kalian, ya, itu ada nama tokoh bangsa. Nama tokoh bangsa. Tadi yang kalian lihat di tayangan video, ya, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Soekarno. Nah, di kolom kedua rumusan Pancasilanya, ya. Yang ketiga, analisis komparasi. Tahu apa itu analisis komparasi? Membandingkan. Jadi tugas kalian adalah membandingkan, ya, rumusan dasar Pancasila tersebut, ya, antara Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Ya. Dan paham? Itu juga ada di materi yang bahan bacaan yang Ibu berikan. Silakan kalian baca dulu, ya. Kalian baca materinya, bahan bacaannya. Silakan nanti di buku paketnya juga ada. Itu di halaman berapa yang Pancasila? Kita lihat. Tentang Pancasila, yaitu halaman 10. Ya. Karena kalian bisa lihat di buku paket, ya, silakan kalian kerjakan. Yang merasa belum paham atau belum mengerti di mananya, silakan bertanya sama Ibu. Yuk, silakan kerjakan. Oke? Kalian membandingkan. Ini mana pulpennya, Willy? Willy kayaknya di ya, silakan baca bahan bacaannya. Nanti kalian silakan membandingkan. Minggu depan kita untuk presentasi, ya.
Ada yang bertanya? Tidak ada? Bisa ya?
Bagian siapa berkira?
Beres? Kalian boleh kok. Kalau misalnya kurang bagus, kurang mana mau komputer silakan. Ya, silakan. Tapi Google ya. Baca Google, bukan baca WABD. Google yang kita bukan baca WABD atau main game, ya kan?
Ya, ya, ini banyak ini. Oke, kalau begitu, ya, minggu depan kalian presentasikan ya hasil dari diskusi kalian hari ini. Kita presentasi per kelompok akan maju dan yang setiap kelompok harus ada moderator. Ya, setiap kelompok harus ada moderator. Jadi nanti tanya jawab. Ya, kalian akan ada sesi tanya jawabnya dengan kelompok yang nanti presentasi dan kelompok yang masih diskusi. Ya, masih dulu. Oke. Ya, setelah kalian membuat hasil diskusi ini, walaupun mungkin ada yang belum 100% ini ya, belum 100% belum selesai, ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran sekarang? Kita yang bisa pembelajaran kita sekarang, apa kesimpulannya? Ya, siapa yang bisa? Dari kalian tadi nonton, ya kan? Terus kalian membuat kerja, ya. Terus kalian sekarang berdiskusi. Apa yang kalian dapatkan atau kalian simpulkan tentang materi kita hari ini? Kira siapa? Randy bisa? Apa yang bisa Randy simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Materi kita hari ini tentang perumusan Pancasila. Bisa kan? Dari kelompok Budi atau bisa mewakili Rizka, siapa Pina mewakili simpulan. Ya. Simpulannya apa? Kita
Kita jadi mengetahui rumusan Coba ulang lagi Rizka. Kita jadi mengetahui rumusan Ayo. Kita jadi mengetahui rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila. Oke, bagus. Kita melakukan. Kelompoknya ada? Silakan. Silakan kelompoknya ada? Silakan apa yang kalian dapatkan? Kelompok siapa yang bisa? Randy, silakan. Ayo Randy. Kita jadi mengetahui tentang Pancasila adalah nilai-nilai. Pancasila merupakan nilai-nilai yang harus ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, bagus. Oke, kalau begitu ya, kalau begitu untuk minggu depan, tadi kita bilang kita akan presentasi. Nah, supaya ini kan ada yang belum beres tuh, ya, silakan dibereskan di rumah atau kalian bisa kelompok lagi di rumah atau kalian membaca lagi materi-materi yang tadi diberikan. Silakan kalau untuk kalian melihat videonya, itu sudah kirimkan link videonya di grup WA kita. Silakan kalian tonton lagi, ya. Kalian tonton lagi minggu depan, ya. Kita sudah kalian presentasi ke depan satu-satu dengan materi yang sudah lengkap, ya. Dengan materi yang sudah lengkap, dengan pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian berikan kepada kelompok yang lain. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Gak ada? Oke, capek ya? Dari pagi ya? Capek. Apa? Oke, nah cukup sekian ya. Ini pertemuan kita hari ini, yaitu kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila. Nah, jadi kalian sudah mengetahui perumusan Pancasila itu seperti apa. Ada beberapa ide-ide dari para tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila tersebut, ya. Dan sebelum Pancasila yang ini, lahirnya Pancasila yang ada, yang saat sekarang, itu ada beberapa ide dan sejarah dibuatnya Pancasila tersebut. Oke, silakan siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, yuk KM, pulang dulu. Belum pulang. Ya, temennya dulu KM, tidak siap atau dulu? Buku paketnya kumpulkan. Nanti kalian kalau mau pinjam buku paket, silakan ke perpustakaan saya. Kalau misalnya kalian mau silakan pinjam ke perpustakaan. Banyak buku yang lain yang berhubungan dengan Pancasila di perpustakaan, silakan kalian cari di perpustakaan. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Ya. Ada kayaknya. Oke, tanda bisa. Balikin kamera. Atau? Diputarkan doang. Backlight. Baginya. Cobaan. Riri, Ya Bapak, Assalamualaikum Pak. alam, kumaha Bu Riri? Kebetulan Bapak. Emplau? Halo. Habis lu. Ya, selamat ya Bu Riri. Terima kasih Pak. Minggu 1 udah selesai. Saya lihat dari awal ini persiapannya luar biasa. Ini kameranya ada berapa ini? Ada 3 ya. 3 kamera yang digunakan. Kemudian kelas sudah disetting ruangannya sedemikian rupa. Benar-benar alat dimanfaatkan gitu ya agar pembelajaran ini bisa menjadi maksimal. Nanti saya tunggu rekaman utuhnya ya Bu Riri ya. Oh ya siap Pak, siap Pak. Nanti disimpan di ruang kolaborasi Iya. yang itu. Kemudian yang hasil editannya nanti disimpan di unggah Iya, siap. rekaman praktek ya. Iya. Nanti ada pertemuan dulu sebelum kita mengunggah ya, mengedit dan sebagainya, itu ada penjelasan. Cuma saya lupa hari apa nanti kita bertemu. Ya. Tapi secara garis besar saya lihat tadi Bu Riri sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Jadwalnya memang sore ya, siang sore ya. Iya Pak, jadwalnya saya sore jam 1 Ya, mulainya. Tadi maaf Pak karena ada kesalahan teknis jadi terlambat. nggak apa-apa. Cekap Bu Riri. Maaf Pak mau nanya Ya. gimana ini saya tadi Pak, apakah supaya ke depan saya lebih ini lagi Pak, apakah ada yang masukan dari Bapak atau gimana Pak? Ya, nanti di ruang kolaborasi ya. Setelah Siap, saya siap. lihat itu, nanti ada beberapa catatan nanti Ya. kita sampaikan di sana. Ya, Ya, gitu siap, ya, siap. gitu ya. Makasih Pak. Ya, Makasih banyak Pak. ya, mangga. Kami. Ya, saya pamit ya. Ya Pak. Oh. Mahal lagi. Kira mau ke Pak Herdi
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah banyak catatan kesempatan. Nomor ini dan sesuai dengan permintaan nanti akomodasi nanti tidak banyak. Benar tadi kalau lupa gitu. Kan masuk. Tapi masuk kalau sudah setelah asal nuhunnya, baik nuhun. Oh iya, aku bayar. Ini kan nasi itu masih mana sih? Kalau sama nasi nanti kami ya, yang bayar dari tiga tahun tidak. Kan sendiri juga berapa ribu mau beli di mana? Itu mahal banget mereka, Mas. Ini benar nih, ada di sini berapa ini? Oh, dan tema kalau balik kok borak sana. Ya. Gus dua berarti maka soal masuk. Kalau ini itu Nusantara itu pakai ini